perubahan akan terus terjadi. Tetapi kalau hari ini Anda tidak mau berubah, Anda akan dilindas oleh perubahan. Hari ini bisnis-bisnis yang turun, hari ini bisnis-bisnis yang bangkrut adalah bisnis-bisnis yang tidak menyiapkan fondasi untuk revolusi industri 4.0. Jadi kita tahu hari ini kita sedang menghadapi satu yang namanya tantangan. Tapi kita tahu di balik tantangan itu selalu ada yang namanya kesempatan, success people ya. Jadi hari ini saya percaya semua yang terjadi itu baik. Jadi kalau kita ditanya apa kabar hari ini, jangan dijawabnya lagi sepi ya. Meskipun misalkan usaha Anda lagi turun ya. Atau Anda mungkin lagi di PHK bagi yang kerja. Katanya apa kabar, jangan dijawabnya sepi ya, keadaan tidak baik dan sebagainya. Tapi ucapan adalah doa, success people. Jadi kalau Anda hari ini tanya apa kabar, jawabannya harus hebat, luar biasa. Wah ya, harus optimis ya, karena optimis dan semangat itu merupakan satu modal kita yang paling besar ya. Jadi hari ini success people banyak orang bilang kalau sukses itu butuh modal uang ya. Sebenarnya kita butuh modal-modal yang lain selain modal uang. Ada orang yang punya modal uang, tapi kenyataan yang terjadi adalah ketika modal uang itu mereka punya, tapi mereka tidak memiliki yang namanya modal kerja keras, mereka tidak memiliki modal namanya semangat, ya mau belajar, maka modal uang itu juga akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi kalau misalkan orang itu tidak memiliki modal uang, ya itu tetapi masih memiliki modal kemauan, modal kerja keras, modal mau belajar, saya percaya yang modal uang tadi yang tidak ada akan menjadi ya. Jadi siang hari ini kita akan bicara masalah tantangan ekonomi Indonesia tahun 2021. Siapa takut ya? Jadi seringkali kita dunia bisnismen terutama ya, atau hari ini orang yang bekerja, kalau mereka hari ini tidak mengetahui kira-kira masa depan itu menjadi seperti apa, kita akan mengalami satu namanya ketakutan ya, ketidakpastian. Karena itu hari ini saya akan berusaha sharing sama Anda kira-kira tantangan-tantangan apa yang hari ini akan kita hadapi di masa depan. Kalau kita sudah tahu tantangannya success people, otomatis hari ini kita akan bisa membuat persiapan. Ya, jadi kalau kita tahu tantangannya, kita bisa buat persiapan. Dan kalau kita sudah tahu tantangan dan persiapannya, maka hasil yang kita dapatkan akan presentasinya akan lebih besar atau kita bisa jadi success people. Ya, oke. Saya akan mulai slide saya yang pertama. Tetapi kita mesti tahu bahwa tantangan ke depan ini memang banyak ya. Ada beberapa saya rangkumkan. Semoga persiapannya nanti bisa mulus semuanya ya. Jadi hari ini saya mengambil satu topik ini, tantangan ekonomi. Saya tidak bicara masalah kesulitan ekonomi ya. Karena bagi success people itu tidak ada yang namanya sulit ya. Yang ada hanya tantangan. Kalau hari ini kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif, success people. Tapi kalau kita hari ini berpikir positif, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang positif. Jadi kita jangan melihat sebuah kesulitan sebagai sebuah kesulitan, tapi mari kita lihat sebuah kesulitan sebagai sebuah tantangan hari ini. Success people, untuk hari ini kita bisa menjadi success people, ya itu tidak melihat satu yang namanya orang yang punya uang atau nggak punya uang. Zaman sekarang kita menghadapi satu yang namanya corona, ya. Di mana corona ini success people menghantam semua lini bisnis, menghantam semua lini pekerjaan, ya. Tetapi hari ini apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh hari ini down, ya. Kita harus tetap semangat. Nah, success people hari ini untuk bisa survive, untuk kita bisa sukses di era-era sekarang ini, yang kita perlukan itu bukanlah modal uang, ya. Bukan siapa yang modal besar yang memenangkan ini. Bukan hari ini siapa yang pintar yang memenangkan pertarungan ini. Tetapi siapa yang beradaptasi dengan perubahan. Dialah yang bisa survive. Dan yang bisa menang hari ini bukanlah mereka yang hanya bekerja keras, tapi mereka juga harus bekerja cerdas dan harus bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing sama Anda tentang beberapa tantangan ekonomi tahun 2021. Ya. Yang pertama tantangan kita ada tantangan wave 2. Ya. Ini ada nomor 1 sudah muncul wave 2.
kita telah mengalami wave pertama kemarin, ya, seperti yang Success People tahu, semua tahu ya, bahwa wave pertama ini cukup menggerus perekonomian, ya, terutama perekonomian global dari seluruh dunia, yaitu turun semua secara drastis luar biasa, terjadi krisis moneter di banyak negara-negara. Kita tahu Singapura hari ini krisis moneter, ya, bahkan dia yang pertama kali negara yang bilang saya krisis moneter, yaitu Singapura, ya. Terus apalagi banyak sekali ya, ada Korea Selatan juga mengumumkan mereka hari ini krisis moneter. Australia, Jerman, ya. Jadi banyak sekali negara-negara besar hari ini yang telah hari ini mengalami satu namanya resesi. Kemarin kita telah merilis ya hasil ekonomi Indonesia kuartal yang kedua. Ya kita pun juga mengalami satu namanya minus. Ya kita berada di minus 5,32%. Tetapi ini bisa dibilang minus yang rendah, cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya. Ini saya percaya karena salah satu kebijakan pemerintah yang tepat, ya. Jadi tidak melakukan satu namanya lockdown ekonomi, ya, tetapi juga ada gas dan remnya. Jadi kita melakukan satu namanya PSBB, ya, di mana ada gas, ada remnya juga, ya. Ada untuk ekonomi, tapi juga ada untuk keselamatan. Jadi dua ini memang harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan terjadi masalah, ya. Kalau kita mengadakan lockdown, ya, ekonomi berhenti, semakin kacau negara kita. Tetapi kemarin kita tidak melakukan lockdown, ya, tapi PSBB, ekonomi cukup tergerus. Tetapi hari ini beruntungnya Indonesia hari ini paling banyak itu pertumbuhan masyarakatnya itu dari belanja, ya, baik itu belanja negara maupun belanja masyarakatnya, ya. Tetapi negara-negara seperti Singapura yang biasanya dia mengandalkan ekspor importnya itu yang hancur atau terkena dampak lebih besar daripada negara-negara seperti negara kita hari ini. Jadi hari ini Indonesia sedang mengalami satu yang namanya prestasi sebenarnya, meskipun ada minus tapi prestasi, ya. Kenapa? Karena penurunan kita itu tidak sedalam negara-negara yang lain. Dan ini cukup bagus bagi kita semua, ya. Kalau kita bisa manfaatkan momentum ini, bukan tidak mungkin kalau ekonomi Indonesia itu salah satu yang akan paling cepat pulih, ya. Kita doakan sama-sama, ya. Oke, Success People, hari ini ada satu tantangan di depan kita yang namanya Wave 2. Tahun 1929, ya, kalau saya nggak salah tahunnya 1929, kita juga mengalami hal yang sama, ya, yaitu pada satu the Great Depression, ya. Jadi benar-benar resesi, tapi sudah sampai ke arah depresi ekonomi, ya. Jadi depresi ekonomi pada saat itu, Success People, itu adalah yang terparah sepanjang sejarah. Apakah kita akan mengalami hal yang sama? Menurut saya tidak juga, ya, karena kita sudah ada kabar baik, vaksin juga sudah ditemukan baik dari Rusia, dari China, ya, sedang dicek oleh Bio Farma, ya. Seharusnya targetnya adalah bulan 2 ini, ya, bisa tercapai targetnya 250 juta vaksin untuk orang Indonesia, dan ini kabar yang baik. Tetapi itu baru Februari, Success People. Jadi tantangan kita pertama adalah ada Wave 2. Tahun 1909 kalau saya nggak salah, itu ada flu Spanyol seperti hari ini, Success People, ya. Jadi pada saat itu sudah dilepas, ya, dibilang sudah mulai aman, orang-orang kembali menjadi kehidupannya normal. Kalau saya lihat akhir-akhir ini juga sama, orang-orang sudah tidak melihat atau tidak merasa bahwa ini corona, ya. Jadi mereka sudah belanja. Saya kemarin lihat beritanya itu di hotel-hotel di Batu itu sampai antrinya panjangnya luar biasa, persis sekali pada saat dulu ceritanya flu Spanyol. Dan kita harus hati-hati dengan satunya Wave 2, ya. Kita hari ini, entah Anda percaya bahwa virus ini sangat mematikan, ataupun mungkin Anda percaya teori konspirasi, kita nggak ngerti, ya. Tetapi yang kita tahu adalah virus ini memakan nyawa, ya, memakan nyawa banyak orang. Karena itu saran saya, mari kita pegang protokol kesehatannya. Oke, ini tantangan kita pertama. Jadi Success People, hati-hati dengan Wave 2. Ya, yang kedua, karena Wave 2 kalau banyak datang, ya, tentunya akan merusak atau mengganggu ekonomi Indonesia juga. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi di depan mata kita hari ini, ya. Kemarin sudah rilis minus 5,32%, ya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan kita melambat 5,32%. Nah, kita akan lihat bulan-bulan ini nanti akan dirilis lagi nanti bulan September akhir atau Oktober awal, ya, yaitu kuartal yang ketiga. Apakah ini minus lagi? Apakah Pak Hendra, apakah ini terjadi satu namanya resesi besar-besaran? Tidak, ya. Kalau pemerintah hari ini dan tidak ada Wave 2, pemerintah hari ini menjalankan bisnis atau
roda pemerintahan dengan benar, ya. Dan kita hari ini para pengusaha, para masyarakat Indonesia juga spending uang, ya, supaya uang itu berputar di masyarakat, maka ekonomi kita akan bergerak kembali, ya. Jadi krisis ekonomi kita juga harus hati-hati, ini tantangannya. Jadi tetap ada tantangannya. Yang ketiga, apalagi tantangan ekonomi kita di tahun 2021 selain wave 2 krisis ekonomi, yang ketiga adalah perang dunia ketiga, ya. Hari ini di Laut Cina Selatan sudah berhadapan-hadapan kapal perang, ya, antara China dan Amerika, ya. Tetapi hari ini kita doakan bersama semoga tidak terjadi perang dunia, karena kalau saya lihat hari ini China juga memiliki ambisi yang sama untuk menguasai dunia, ya, melalui yuannya. Dia juga sudah membuat e-renminbi, ya, juga sudah membuat cryptocurrency, ya, dan itu ambisinya adalah untuk menggantikan satu namanya US dollar, ya. Jadi US dollar terlalu kuat, karena itu US dollar merasa terancam dan dia hari ini membalas dengan banyak sekali tudingan-tudingan ke arah China. Jadi hari ini mereka sedang berhadapan-hadapan di Laut Cina Selatan. Kita doakan bersama, dan kemarin ada kabar baik dari China, mereka membuat satu keputusan atau satu statement bahwa mereka tidak akan mengeluarkan rudal pertama, ya. Jadi selama Amerika tidak keluar rudalnya, ya, maka perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Kita doakan sama-sama, ya. Jadi itu eksternal, kita nggak tahu apakah itu terjadi atau tidak terjadi. Tetapi kita yang lihat bulan November nanti juga akan ada satu tantangan kita, yaitu pemilihan presiden, ya, di Amerika Serikat, Donald Trump. Dan ini hari ini gimana pun pemilihan presiden itu akan mempengaruhi ekonomi dunia, terutama bagi Anda para investor, baik Anda yang masuk di reksadana maupun saham, itu juga akan mengganggu kita. Karena itu kita juga harus tahu apa tantangan kita di 2020 sama 2021 ini, ya. Jadi 2021 tantangan ekonominya tergantung sama nanti November ini dari Amerika, apakah itu akan terjadi World War III atau perang dunia ketiga ataukah tidak, ya. Kita doakan bersama tidak, ya. Oke, yang keempat, tantangannya apa lagi? Yaitu yang keempat adalah recovery. Maka tahun 2021 ini akan menjadi tahun recovery, di mana recovery ini sampai hari ini kita belum bisa memutuskan apakah itu nanti V-shape ataukah itu U-shape. Yang dimaksud dengan V-shape adalah kita telah turun drastis, ya. Ekonomi kita itu turunnya drastis sekali, membentuk bawah, ya. Nah, sekarang yang pertanyaannya, apakah nanti mantulnya itu langsung ke atas jadi V dalam waktu singkat, ataukah nanti setelah turun ini ekonomi Indonesia dia akan membentuk U-shape, konsolidasi dulu untuk membangun baru dia akan naik lagi. Nah, itu yang kita masih tunggu, ya. Tetapi kalau hari kita asal kuartal yang ketiga ini, yaitu bulan 6, 7, 8 ini atau 7, 8, 9 ini, kita benar-benar kerja keras untuk membangun bisnis kita, untuk membangun negara ini, maka recovery-nya masih bisa V-shape. Bagi Anda para investor saham dan obligasi, ya, reksadana, masih bisa untuk V-shape. Tetapi kalau misalkan ini ternyata lama dan vaksinnya mungkin tidak berjalan, maka kemungkinan besar kita akan menunggu lebih lama lagi, yaitu U-shape. Ya, kita doakan tidak menjadi depresi ekonomi. Kalau ini menjadi resesi ekonomi yang besar di Indonesia, maka yang terjadi V-shape itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Tapi kita doakan semoga recovery ekonomi Indonesia bisa membentuk V-shape atau cepat sekali pulih, ya. Dan recovery ini bukan cuma kita ngomong negara, tapi kita juga ngomong recovery untuk bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia hari ini, Success People. Nah, yang terpenting pada recovery ini adalah mungkin akan, kalau V-shape, akan banyak orang hari ini yang kerja keras juga. Hari ini mereka ingin sukses, karena itu Anda harus bekerja ekstra keras supaya Anda bisa membangun bisnis Anda. Karena di luar sana juga banyak saingan-saingan hari ini yang mereka juga mengambil sebuah kesempatan ini untuk hari ini mereka bisa berjuang, ya. Success People bukan berarti tidak ada peluang. Kemarin saya ambil waktu, saya kemarin berjalan-jalan ke mall dengan melakukan protokol kesehatan, ya. Saya pakai masker, ya. Terus pulang rumah saya mandi-mandi, semuanya saya tidak sentuh apapun, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, saya lihat ternyata orang-orang itu pada bawa kantongan-kantongan semua, mereka belanja. Kenapa? Karena mereka selama ini memiliki uang, tapi mereka tidak membelanjakan, ya. Kemarin waktu mau pulang Lebaran nggak bisa pulang, akhirnya uangnya juga ngumpul, ya. Terus mau beli barang juga kemana-mana jadi malas, ya. Mau beli baju nanti bajunya dipakai kemana, akhirnya nggak beli, ya. Karena sudah lama nggak beli, akhirnya uangnya terkumpul. Nah, uang terkumpul ini begitu ada kesempatan Success People untuk keluar dari rumah, mereka berbelanja. Jadi nafsu belanja mereka tinggi sekali. Jadi pada saat inilah kita harus bekerja sangat-sangat keras, ya. Mumpung ini ada second chance, ada kesempatan kedua, Success People.
Ya, mungkin ini bisa menjadi kesempatan kedua yang pendek, atau mungkin kesempatan kedua langsung recovery, langsung V. Itu semua tergantung dengan ekonomi, tergantung dengan belanja masyarakat, terutama kalau kita ngomong skala Indonesia, karena perekonomian Indonesia dibangun dari belanja masyarakatnya. Ya, itu yang keempat, yaitu recovery. Tantangan yang kelima, nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. Tantangan yang kelima adalah revolusi industri 4.0. Saya kebetulan sudah bicara masuk di kampus-kampus sejak 5 tahun yang lalu. Dan ketemu sama mahasiswa-mahasiswa saya sudah kasih tahu, hati-hati, kita akan mengalami satu yang namanya revolusi industri 4.0. Kita akan mengalami satu yang namanya perubahan revolusi. Di mana setiap kali revolusi, selalu ada orang miskin baru, dan selalu ada orang kaya baru. Nah, saya kemarin sampaikan itu akan terjadi di tahun 2030. Dan percayalah, di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara yang sangat-sangat besar. Indonesia hari ini akan dikagumi oleh dunia di tahun 2030. Kenapa? Karena hari ini pertumbuhan ekonomi kita itu sangat luar biasa. Ya, pertumbuhan masyarakat kita juga sangat luar biasa. Jadi Indonesia hari ini bukan termasuk dengan orang yang menengah ke bawah. Bukan. Kita sekarang sudah masuk ke middle up. Jadi masyarakat Indonesia hari ini sudah masuk ke middle up, yaitu ekonomi menengah ke atas. Dan hari ini, Success People ini adalah sebuah peluang di mata kita. Negara kita akan menjadi negara yang besar. Pertanyaannya, apakah kita hari ini juga bisa melihat bahwa negara kita akan menjadi negara besar? Apakah kita hari ini juga melihat ini sebagai sebuah peluang untuk membesarkan bisnis kita, sehingga kita bisa menjadi salah satu success people yang ada di Indonesia? Saya melihat sebuah kejadian, itu semuanya baik. Ya, semuanya baik. Bukan berarti saya bilang corona ini baik. Tidak ada yang baik. Dia menelan nyawa. Tetapi ingat success people, di keadaan yang tidak baik pun, kita success people bisa melihat hal yang positif. Kita bisa melihat dari ini hal-hal yang bisa kita syukuri. Jadi kita biasakan kita hari ini melihat secara positif. Ya, oke, saya akan lanjutkan apa itu revolusi industri 4.0 dan bagaimana sih keadaan kita hari ini. Oke, kita akan next slide ya. Keadaan kita hari ini serba tidak pasti. Ini kondisi kita hari ini. Ya, kalau kita tahu hari ini ada kondisi PHK, hanya saja tidak diberitakan besar-besaran. Kemarin juga kita sudah lihat ada yang beberapa perusahaan besar sudah mem-PHK karyawannya. Jadi hari ini kenapa itu harus dilakukan? Karena minimalnya PHK itu bisa mengurangi pengeluaran dari perusahaan. Tetapi kebanyakan kalau perusahaan atau bisnismen yang saya tahu mereka tidak mem-PHK, tapi mereka merumahkan. Karena PHK sendiri itu butuh biaya. Ya. Jadi mereka mendapat pesangon dan sebagainya. Dan itu biaya yang sangat besar juga untuk perusahaan. Oke, jadi tapi ini ada kondisi kita saat ini yang serba tidak pasti. PHK ke depan apakah itu masih bisa terjadi? Masih sangat bisa terjadi. Ya. Tergantung ekonomi Indonesia hari ini. Yang kedua adalah pasar saham mulai jatuh, ya. Jadi hari ini kalau kita sudah tahu pasar saham kemarin sempat di bulan Maret itu bottomnya sampai minus 60%-an kurang lebih, ya. Jadi semua saham-saham terdiskon. Tapi kalau kita lihat saham-saham blue chip semuanya sekarang mulai turun besar, ya. Terutama banking hari ini, saya lihat beberapa hari ini sudah mengalami kenaikan signifikan, ya. Mulai dari bulan 3 turun-turunnya itu mulai naik ya, bulan 6 kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Itu naik terus sampai hari ini pun tadi terakhir saya cek masih naik ya. Jadi IHSG kita juga menguat ya untuk pasar saham, tapi kita harus hati-hati, jangan FOMO. Ingat FOMO itu fear of missing out ya, takut kehilangan, mengejar di angka atas, hati-hati ya. Investasi yang FOMO atau pengambilan bisnis yang FOMO atau hari ini Anda emosional itu bisa mengakibatkan satu yang namanya kerugian bagi Anda. Ya, newbie atau pemain yang baru biasanya akan menjadi korban. Karena itu Anda harus pertama-tama Anda harus dulu menyiapkan atau mempelajari sesuatu yang Anda mau investasikan. Oke, apalagi bisnis turun ya, hutang kartu kredit ya. Terus toko-toko mulai tutup ya, toko-toko mulai sepi, penghasilan turun dan sebagainya. Inilah kondisi kita hari ini. Next. Ya, jadi ini kalau kita lihat ini kondisi yang ada di sekitar kita hari ini ya. Bahkan saya juga memiliki beberapa komunitas pengusaha di mana mereka juga ngomong sama saya bahwa waduh ini rugi, itu rugi. Usahanya mau ditutup, usahanya mau dipending ya, penghasilannya turun, pengeluarannya naik ya. Dari bank terus hari ini minta Anda lihat PHK, krisis pengangguran, hutang, bangkrut dan satu lagi atau tidak laku atau rugi ya. Dunia sedang
tidak pasti, serba tidak pasti. Apa solusinya ya? Solusi yang pertama kita mesti tahu dulu atau mempelajari dulu yang namanya revolusi industri 4.0. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu dulu success people. Karena kalau kita tidak mengerti apanya, itu akan mempengaruhi dari segi perencanaan kita. Jadi kita harus tahu apa dulu masalahnya. Sebenarnya masalah hari yang terjadi adalah revolusi industri 4.0. Jadi ini 4.0 ini mengambil langsung masuk di tengah-tengah kita, mengambil alih. Dulu saya masuk ke kampus-kampus dan saya bilang ini akan terjadi tahun 2030 success people. Tapi ternyata karena corona ini 2030 dipangkas 10 tahun lebih cepat menjadi 2020. Tapi minimal success people, hari ini kita sudah diicipin. Kalau ini misalkan kejadiannya sudah selesai, vaksin sudah selesai, ekonomi sudah membaik semua, maka hari ini kita sudah dalam tanda kutip diicipin ya. Diicipin itu apa bahasa Surabayanya? Apa bahasa Indonesianya? Dicobain ya, dicobain sama revolusi industri 4.0. Kita dicobain. Oh ini loh, yang namanya 4.0 ya. Dimana kalau hari ini kita tidak berubah, kita akan ditelan oleh perubahan, success people. Sekali lagi, perubahan akan terus terjadi. Tetapi kalau hari ini Anda tidak mau berubah, Anda akan dilindas oleh perubahan. Hari ini, bisnis-bisnis yang turun, hari ini bisnis-bisnis yang bangkrut adalah bisnis-bisnis yang tidak menyiapkan fondasi untuk revolusi industri 4.0. Oke, Pak Hendra, apa itu revolusi industri 4.0? Saya akan jelaskan cukup cepat. Nanti kalau misalkan Anda mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Dulu, semua manusia itu membuatnya pakai tangan, handmade, homemade dan handmade. Baju dulu dibuat dari handmade, dari tangan, ya. Dan itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Sampai masuklah satu nih revolusi industri 1.0, yaitu revolusi industri yang pertama. Dicirikan dengan ditemukannya mesin uap. Jadi mesin-mesin mulai masuk. Pada saat itu semua orang juga ada buru-buru turun ke jalan. Buru-buru khawatir. Mereka akan digantikan oleh satu yang namanya robot. Ya. Mereka akan dijadikan satu yang namanya mesin. Ya. Akhirnya mereka turun ke jalan. Tetapi apa yang terjadi? Revolusi industri ini bukan revolusi negara, tapi revolusi industri di dunia. Dan ini tidak bisa dibendung. Jadi bisnis-bisnis yang bagus, mereka lah pada saat itu adalah mereka yang membangun atau membangun bisnisnya memakai satu namanya mesin uap. Ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi bisnis-bisnis yang tidak memakai mesin uap, maka dia akan tertinggal. Yang revolusi industri 2.0 adalah mass production. Ya, ditandai dengan ditemukannya pengendara mobil-mobil ya yang mengantarkan truk ya, terus ditemukan dengan misalkan kayak kontainer dan sebagainya, mass production. Di zaman itu siapa yang hari ini mereka punya uang paling banyak, produksi paling banyak, maka dia akan menjadi pemenangnya. Itulah revolusi industri 2.0. Dan 2.0 ini setelah itu berkembang menjadi revolusi industri 3.0. 3.0 ini bicara masalah bisnis yang dibangun oleh satu yang namanya sistem. Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih kita hari ini juga sudah mencicipin, terutama kita-kita hari ini yang milenial dan sebagainya, Anda hidup di revolusi industri 3.0 ini. Kita tahu, semua toko-toko dulu pakainya tradisional. Perbankan pun dulu juga pakai tradisional. Yaitu apa? Orang datang, setor uang, pakai kertas, ya. Sudah itu ngambil duit juga pakai kertas, harus antri dan sebagainya. Itu dulu. Nah, setelah itu muncullah 3.0, yaitu apa? Bisnis dengan sistem, ya. Jadi orang itu sudah dibuatkan SOP-nya. Customer datang harus kemana dulu, ngambil antrian dulu, tunggunya kemana, ke customer service, ke teller, atau ke ATM, atau keperluannya untuk apa dan sebagainya. Itu sudah dibuatkan sebuah sistemnya. Nah, itulah namanya 3.0. Kita juga ditandai dengan apa? Contohnya adalah franchise-franchise mulai bermunculan. Misalnya seperti McDonald, KFC misalkan, ya, atau misalkan Indomaret, Alfamart, itu semuanya 3.0, di mana mereka usaha tetapi memakai sistem. Ya, jaringannya mereka dibangun melalui satu yang namanya sistem. Dan itulah dinamakan 3.0. Sekarang kita masuk ke 4.0 success people. 4.0 ini apa artinya? 4.0 ini adalah jaringan 3.0 sistem tadi yang diintegrasikan dengan internet. Itulah namanya 4.0. Tetapi saya akan masuk lebih dalam tentang 4.0. Next. Oke, faktanya revolusi industri 4.0 sebenarnya bukanlah hal baru, ya, sudah diperkenalkan tahun 2011 di acara Home Over Trade Fair. Oke, next. Ya, terus pada saat itu Angela Merkel yang pertama kali. Oke, next. Oke, saya akan langsung tunjukkan apa itu revolusi
4.0. 4.0 yang pertama adalah IoT, Internet of Things. Semua bisnis yang tidak terkoneksi dengan internet, dia akan hilang. Anda lihat hari ini, semua yang ada di rumah Anda, semuanya bisa dikendalikan lewat handphone Anda. Zaman sekarang pun televisi, hari ini Anda bisa ganti melalui handphone Anda. Anda hanya bisa nyalakan AC lewat handphone Anda. Bahkan Anda bisa membukakan pintu rumah Anda dari handphone Anda. Semuanya adalah Internet of Things. Semuanya connect-nya ke internet semuanya. Kita lihat hari ini banking sudah memakai satu namanya mobile banking, di mana sekarang semua ada di handphone kita. Ya, dunia ada dalam genggaman. Kalau Anda pernah dengar itu adalah IoT, Internet of Things. The world is flat. Ya, flat world itu seperti ini, internet. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, ya, sorry, saya sebelum ke fintech. IoT ini juga ada satu, kalau Anda tahu, yang namanya AI. Ya, jadi di dalam IoT ini ada satu namanya AI. AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Success people, semua pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, dia akan hilang. Saya ulangi lagi ya. Segala pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, dia akan hilang. Jadi hati-hati success people, terutama kalau Anda mempunyai anak, dan anak Anda hari ini mau disekolahkan atau mau dikuliahkan di sebuah jurusan, kalau jurusan itu nanti bisa digantikan oleh robot, maka dia akan hilang. Silakan Anda cek, ya mungkin 10 pekerjaannya akan hilang tahun 2030 atau karena revolusi industri 4.0 itu akan kelihatan semua. Apa saja Pak Hendra? Wah, banyak sekali pekerjaannya. Saya kalau ngomong hari ini karena ini umum nggak enak nanti ya. Tetapi kalau Anda lihat hari ini akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan atau akan tutup. Jadi success people, Anda harus hati-hati ya. Berapa tahun yang lalu sudah lama, sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan kepada murid-murid saya bahwa kantor pos itu akan hilang ya. Pada saat itu banyak yang ketawa, terus ngirim suratnya pakai apa? Masa kita balik ke merpati ya? Pada saat itu saya sudah lihat perkembangannya itu dari SMS, dari ada BlackBerry Messenger pada saat itu sudah pasti hilang ya, karena ini perubahan zaman. Dan kalau kita lihat hari ini kantor pos memang hilang, tetapi beralih fungsi menjadi satu namanya ekspedisi. Nah, inilah yang dinamakan, bukan berarti kita hari ini bisa melihat masa depan, bukan meramalkan pakai ilmu-ilmu, bukan, tapi kita bisa memprediksi masa depan. Lewat apa? Perubahan zaman, success people. Dan hari ini Anda juga bisa melihat, memprediksi bisnis apa yang bagus di masa depan. Kalau Anda bisa lihat itu, maka Anda akan menjadi success people. Saya nggak ngomong cuma success people. Saya bukan success people itu, saya bukan ngomong cuma orang kaya saja, tapi orang yang benar-benar ultra kaya. Anda bisa jadi miliarder dengan omset mungkin puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Apakah saya bisa, Pak? Bisa. Caranya gimana? Yang pertama kita harus tahu, the one who can see the future, they will have the future. Seseorang yang bisa melihat masa depan, dia akan mendapatkan masa depan. Kalau Anda bisa memprediksi masa depan dan Anda memperjuangkannya pada saat ini, maka nanti Anda akan menjadi sukses yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita kembali lagi. AI ini bicara masalah artificial intelligence. Hari ini kita memakai iPhone, bagi Anda yang pakai iPhone mungkin. Anda mungkin tidak mengingat nomor handphone dari orang tua Anda. Mama Anda aja mungkin Anda nggak ingat nomor handphonenya berapa. Tapi tinggal Anda sebutkan di Siri saja, maka itu dia akan kasih tahu Anda berapa nomor telepon dari mama Anda. Bahkan dia bisa mencatat semua nama teman-teman Anda tidak perlu mengingat. Bahkan hari ini Anda bisa langsung tanya, ya, kira-kira kerajaan Mojopahit itu tahun berapa sampai tahun berapa. Itu dicatat semuanya di Google. Melalui Siri pun Anda tinggal ngomong, itu langsung akan dikoneksikan ke internet dan dicarikan datanya untuk Anda. Bayangkan. Jadi hari ini akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Telemarketing itu akan hilang karena digantikan. Terus kalau Anda tahu customer service dari kartu kredit, ya, customer service dari perusahaan-perusahaan itu juga akan hilang, digantikan oleh apa? AI atau program. Jadi hati-hati kalau Anda hari ini kerjanya customer service, ya. Terus apalagi banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. Cuma saya hari ini agak susah kalau saya ngomongnya, nggak enak nanti karena akan menyinggung satu yang namanya pekerjaan. Jadi Anda harus hati-hati dengan pekerjaan Anda. Tinggal Anda pikirkan, apakah pekerjaan Anda itu bisa digantikan oleh robot? Kalau bisa digantikan oleh robot, maka pekerjaan Anda juga akan hilang. Ya, hari ini kita tidak usah menghafalkan alamat. Kita bisa pakai Waze, kita bisa pakai Google Maps, bisa sampai menunjukkan Anda gang paling kecil lewat mana, ya, dan paling cepat lewat mana. Nah, itulah kehebatan future atau revolusi 4.0, terutama IoT. Oke, yang kedua.
yaitu fintech. Nah, fintech ini namanya financial technology. Kalau Anda lihat sekarang semua orang kaya, semua success people di seluruh dunia, mereka gila-gilaan masuk revolutionary 4.0. Bahkan kalau Anda tahu 4.0 ini dibahas dalam debat capres dulu pada saat Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan di saat debat cawapresnya sendiri, itu juga dibahas tentang revolusi industri 4.0. Welcome to the future, success people. Dimana kalau Anda tidak mengerti dan hari ini Anda juga belum mengerti, maka Anda sangat ketinggalan. Itu kenapa saya bilang hari ini Anda harus tahu cepat, Anda harus berubah cepat, dan Anda harus berkembang atau bergerak dengan cepat. Ya, fintech atau financial technology itu awal mulanya dari satu yang namanya Bitcoin kalau Anda tahu. Ya, tapi hati-hati investasi Bitcoin bisa untung, bisa buntung. Ya, hati-hati karena marketnya volatilnya luar biasa. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Itu kalau nggak ngerti, ya bahkan Anda yang ngerti technical analysis saja bisa habis miliaran rupiah. Ya, jadi harus hati-hati dengan Bitcoin. Tetapi kalau kita melihat masa depan future, mungkin apakah ada masa depannya? We'll see ya. Tapi hari ini Bitcoin harganya juga sudah mulai naik ya. Oke, sekarang kita ngomong selain Bitcoin apa? Sekarang sudah ditiru ya. Ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada Link Aja, ada ShopeePay ya. Banyak sekali. Nah, kalau Anda lihat dulu OVO, Anda belanja berapapun dikembalikan cashback 100%. Anda dulu pakai Gojek, hari ini pakai Gojek. Dulu pakai GoPay-nya, Anda bisa gratis kemana saja. Anda bisa bayangkan, gratis kemana saja. Saya naik mobil dari rumah saya ke mall yang dekat dulu, gratis. Bahkan kalau saya bawa mobil hari ini, saya masih harus bayar parkir. Ini enggak, dijemput, ya sampai sana, sudah tidak bayar parkir, tidak nyetir lagi. Coba Anda bisa bayangkan. Nah, kalau kita pikir logika, terus untung mereka dari mana? Untungnya mereka ini dari mana, success people? Nah, itu dinamakan dengan revolusi 4.0. Orang sukses bukanlah orang yang bodoh, tapi karena mereka bisa mendapatkan uang dari yang kita tidak tahu. Kalau hari ini Anda lihat, oh berarti waktu pada saat itu Gojek itu tidak ngambil untungnya itu dari selisihnya kendaraan. Anda hitung-hitung, rugi. Bahkan saya ketemu dulu di awal-awal dengan banyak supir Gojek, Gokar ya, sama GrabCar ya. Itu saya tanya. Mereka ngomong, saya ini sampai tidak bisa mikir. Untungnya perusahaan itu dari mana? Mereka rugi loh. Mereka kita hari ini masih dikasih insentif. Dikasih target untuk narik. Coba Pak dipikir logikanya. Mereka untung dari mana? Saya beritahu sama Anda. Mereka untung dari banyak hal. Banyak hal success people. Kenapa hari ini kita ngelihatnya, oh mereka hari ini rugi. Kalau Anda lihat OVO, oh kayaknya OVO ini rugi. Kenapa? Bayangin mereka kasih cashback 100%, 60%, 30%. Terus untungnya dari mana? Kenapa mereka terus bakar uang, success people? Karena satu, mereka dapat uang dari apa yang Anda nggak ngerti. Yang pertama adalah salah satunya ada namanya pay per click. Ya. Ada yang kedua namanya big data. Nah ini yang mereka kejar sebenarnya, success people. Big data. Nah, hari ini kalau Anda masih belum tahu big data, Anda sekarang pada saat Anda install ya, aplikasi, Anda pasti ada satu namanya term and condition. Di mana Anda harus klik itu, baru Anda bisa pakai aplikasinya. Jadi mau nggak mau, Anda akan dipaksa untuk memakai term and condition itu. Nah, ketika Anda klik term and condition itu, di term and condition tadi, itu mengizinkan mereka untuk melihat dan mengambil data Anda. Jadi sebenarnya success people, tidak ada di dunia ini Anda hari ini bisa aman. Karena seluruh data Anda tercatat di internet. Data Anda dan data Anda sebenarnya diperjualbelikan. Contoh, itu namanya big data. Mereka minta nama Anda, email Anda, usia Anda, nomor handphone Anda, bahkan mereka juga minta hari ini penghasilan Anda kira-kira berapa. Bahkan kalau hari ini Anda tahu namanya big data, itu menjadi portofolio Anda. Ya. Contoh, Bapak Agus misalkan ya. Pak Agus ini namanya Agus misalkan ya. Terus usianya berapa ya. Terus penghasilannya berapa ya. Terus sukanya itu ngeklik situs apa saja. Terus dia punya tabungan, bukan tabungan. Kalau tabungan mungkin mereka nggak ngerti ya. Tapi kalau linknya sama bank mereka juga ngerti. Yang berikutnya adalah mereka bisa ngecek BI checkingnya bagus apa enggak. Terus mereka bisa ngecek lagi satu yang namanya pembelanjaan Anda dari Shopee, dari Gojek atau GoFood-nya, ya, dari pembelanjaan Anda di Tokopedia, semuanya kecatat.
Jadi mereka bisa tahu teman-teman Anda, kira-kira teman Anda ini banyak orang yang problem keuangan atau banyak orang kayanya. Itu juga tercatat. Jadi success people hari ini, internet tahu semuanya, bahwa orang kan berkumpul di tempat yang sama. Bahkan hari ini Facebook Anda pun juga diteliti semuanya. Nah, itu namanya big data. Dan data Anda ini diperjualbelikan. Jadi kalau misalkan hari ini, Pak, hari ini untungnya apa sih Pak Hendra? Kalau satu nama itu 15.000, $1 aja. Bapak dan Ibu sekalian, ya success people. 15.000 aja itu uang yang kecil. Tetapi kalau dia punya 1 juta nasabah, dikali 15.000 itu 15 M. Masih kecil. Tapi kalau dia jual big data ini ke 100 perusahaan, maka dia akan memiliki uang 1,5 triliun. Ya, 1,5 triliun. Anda bisa bayangkan. Hanya jual ke 100 perusahaan. Tinggal dijual ke 1.000 perusahaan, dia akan mendapatkan 15 triliun. Anda bisa bayangkan. Dan hari ini simple. Saya punya data 1 juta. Anda hari ini usaha kosmetik. Saya bilang sama Anda, ayo Bu, beli datanya ke saya. Kalau Ibu beli data ke saya akan kasih 1.000 orang atau 1 juta orang ya data Ibu yang suka beli kosmetik. Muncullah satu nama, yaitu Pak Agus tadi, sering ngeklik kecantikan. Mungkin istrinya yang ngeklikin ya, tapi juga masuk ke sana ya. Suka kecantikan ya, belanjanya juga kecantikan terus di Tokopedia maupun Shopee ya. Atau beli-beli, nyarinya kecantikan. Artikel-artikel yang diklik itu artikel kecantikan semua. Berarti orang ini suka kecantikan. Teman-temannya dia juga sosialita. Terus dilihat pembeliannya di Tokopedia dan di Shopee ini besar sekali untuk kecantikan. Berarti bisa dihitung penghasilan orang ini kurang lebihnya, tingginya, banyaknya luar biasa. Nah, data ini yang diperjualbelikan. Makanya kalau Anda masuk di Facebook, ada namanya Facebook Ads, ada namanya IG Ads. Mereka memiliki data semua customer mereka, bisa bayangkan. Nah, data itu yang diperjualbelikan oleh mereka, ya. Jadi OVO untungnya dari mana? Dari big data itu. Itu namanya financial technology. Jadi sekarang semuanya pakai fintech. Bayar-bayar semua pakai fintech, ya, pakai finansial. Itulah teknologi finansial, di balik itu ada satu namanya big data, ya. Next. Apalagi revolusi 4.0, disruption era, yaitu era perusakan. Success people tadi di depan saya sudah ngomong. Sesuatu itu selalu ada satu namanya perubahan. Dan kalau Anda tidak berubah, Anda akan dilindas oleh perubahan. Dan kalau mau Anda menjadi success people hari ini, maka bukanlah uang besar yang bisa menyelamatkan Anda. Bukanlah hari ini kerja keras yang bisa menyelamatkan Anda. Tetapi hari ini orang yang bisa beradaptasilah yang bisa hari ini bertahan di era revolusi 4.0 ini. Jadi kalau Anda tanya sama saya, apakah kita sudah masuk? Kita sudah masuk success people. Kita sudah memakai dari revolusi 4.0. Dan kita sudah tahu ternyata pemilik Gojek, yaitu Pak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, bukanlah satu orang yang bodoh, yang bakar uang. Bukan, dia orang yang jenius hari ini. Karena dia melihat satu yang namanya masa depan success people. Ya, jadi kita sudah memakai atau kita sudah masuk dalam revolusi 4.0 ini. Yang saya sudah ngomong 5 tahun yang lalu. Dan seharusnya 2030 itu adalah puncaknya. Tetapi hari ini karena corona kita dicobain 10 tahun lebih cepat, yaitu di tahun 2020. Kita sudah merasa, kemarin lihat semua perusahaan hancur, banyak yang bangkrut. Kenapa banyak yang bangkrut? Karena salah satunya adalah revolusi industri masuk lebih cepat gara-gara corona. Kita lihat kuliah hari ini. Kuliah pun suatu hari akan menjadi gedung yang kosong. Saya sudah ngomong itu pada murid-murid saya. Bahkan hari ini murid-murid hanya akan ada di rumah dengan memakai handphone dan laptop mereka. Pada saat itu apa? Tertawa. Tetapi ada rektor, seorang rektor, dan ada dosen juga waktu itu kita ada sharing. Ini namanya 4.0. Bahkan ada salah satu dosen juga yang saya kenal dekat di UWK. Dia juga ngomong, wah berarti saya punya pekerjaan terancam, Pak. Yes, terancam, Pak. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena ini harus berubah. Ini namanya perubahan dunia. Ya, kita sudah dicobain hari ini. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus masuk ke dalam dunia 4.0. Dan yang tidak mau berubah akan rusak semua. Yaitu dinamakan dengan disruption era. Success people, kita tahu dulu handphone. Semua pemilik handphone kalau tanya handphone nomor 1 di Indonesia, pasti mereka jawab Nokia. Betul? Nokia, connecting people. Itu semua kita tahu dari dulu. Pertanyaan saya, success people, kemana Nokia sekarang? Dan Anda dan saya, mungkin kita juga hidup di dunia itu. Yaitu pada saat era-era Nokia. Nokia siapa yang bikin bangkrut? Betul. BlackBerry melalui BlackBerry Messenger-nya. BlackBerry masuk ke dalam pasar Indonesia membawa satu namanya BlackBerry Messenger, di mana Anda bisa bertukar pesan detik yang sama langsung masuk, dan tanpa biaya hanya memakai satu yang namanya kuota. Dan pada satu Nokia tidak mau berubah.
Apakah mereka tahu BlackBerry sudah masuk? Tahu. Apakah mereka tahu BlackBerry ini punya pasarnya? Tahu. Tapi apa yang terjadi? Nokia tidak mau berubah. Akhirnya apa? Nokia tutup. Jadi kalau hari ini Anda tidak mau berubah di era revolusi 4.0 terutama Corona dalam menghadapi tantangan ke depan tahun 2021 ekonomi Indonesia, bisnis Anda juga terancam tutup. Apakah bisnis Anda sebesar Nokia? I don't know. I don't think so. Kalau bisnis Anda tidak sebesar Nokia, Nokia saja bisa bangkrut, apalagi bisnis Anda. Yang kedua adalah BlackBerry. Setelah BlackBerry memenangkan pasarnya, apa yang terjadi? BlackBerry bangkrut. Ayo, sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa? Yuk kita belajar. Kenapa BlackBerry bangkrut? Siapa yang membuat BlackBerry bangkrut? Kita masih ingat, terutama Anda mungkin yang generasi milenial atau generasi X, ya Anda pasti mengerti maksud saya. BlackBerry pada saat itu bangkrut, kita ada di sana. BlackBerry bangkrut itu karena dia kalah pasar dengan satu yang namanya Android. Kenapa bisa bangkrut? Apa yang kita bisa pelajari dari BlackBerry? Success people. Yang bisa kita pelajari dari kejadian dari BlackBerry adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lawan. Sesuatu yang terlalu besar dan tidak bisa kita menangkap. Jangan dijadikan lawan. Jadikanlah kawan. Pada satu BlackBerry melawan me against the world. Saya melawan seluruh dunia. Android dilawan. Padahal Android itu adalah semua berkumpul menjadi satu. Ada Samsung di sana, ada bermacam-macam merek di sana. Dan itu dilawan oleh satu namanya BlackBerry. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi BlackBerry tidak kuat dan BlackBerry bangkrut. Pertanyaan sekarang saya, success people. Kenapa BlackBerry bisa bangkrut? Karena dia melawan sesuatu yang dia tidak bisa lawan karena terlalu besar. Revolusi 4.0 adalah sebuah perubahan yang sangat besar yang kita tidak bisa kalahkan. Sesuatu yang kita tidak bisa kalahkan, jangan dilawan. Mari dijadikan kawan. Ayo, bisnis kita berubah menjadi masuk ke dunia revolusi 4.0. Kodak hari ini kita juga tahu. Semua orang dulu pakai Kodak. Kalau Anda tahu, 60% pasar dunia dulu, hitam putih yang kamera itu yang dulu dikasih tahu orang tua Anda. Ayo, Mbak, ayo. Neng, ayo. Nih, foto nih. Ya, udah, ayo senyum. 3, 2, 1. Ceklek. Kalau nggak sengaja pulang, kebuka, kobong semua. Anda masih ingat? Itu Kodak, 60%. Sekarang kemana Kodak? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena mereka nggak mau berubah. MARC, kalau generasi X atau milenial yang mau ke arah generasi X juga pasti ngikutin satu namanya MARC. Dulu kalau mau ngajak pacaran ya, atau ngajak kenalan orang lewat internet, maksudnya MARC. Ya, ASL please ya. Saya juga ngalamin itu. Kenapa? Dulu jomblo nggak punya cewek ya. Jadi kalau hari ini Anda juga sama ya, dulu ya, itu pakainya MARC. Ngajak kenalan ASL please ya. Age, sex, location ya. Usia, jenis kelamin dan lokasi. Usia 16 tahun. Wah, sama nih usianya 16 tahun nih. Seks wanita. Wah, kalau seksnya laki langsung dimatikan ya, padahal namanya angel swing gitu ya. Ternyata ditanyain ternyata jenis kelaminnya pria, bisa langsung dimatikan. Kalau seksnya wanita, wah ini cocok saya pria itu wanita. Lokasi Surabaya, wah saya juga Surabaya sama nih. Kayaknya itu kayak namanya angel swing. Waduh kayaknya cakep nih orangnya kan gitu kan ya. Terus foto dari belakang, aduh kayaknya cantik nih gitu ya location-nya. Diajak ketemuan, jadinya lalu. Kenapa? Karena pada saat di MIC, wah, saya sukanya main boneka. Ya, kayaknya manis banget gitu ya pada saat ketemu, lalu ya di internet, lah gitu ya. Pada saat ketemu, lu, nah itu jawabannya cewek lalu ya. Dulu gitu pakai MIRC. Pertanyaan saya untuk Anda, kemana sekarang MIRC? Tutup. Friendster, kemana Friendster sekarang? Tutup. Digantikan oleh Facebook ya. Siemens, Yahoo, mana sekarang? Yahoo mengalami penurunan yang sangat drastis digantikan oleh Google. Hari ini yang pakai Yahoo Mail pastilah orang-orang generasi X ke atas sampai baby boomers. Tidak ada milenial yang saya lihat pakainya Yahoo, jarang sekali digantikan. Itu namanya perubahan dunia. Bahkan kalau Anda tahu perusahaan sekelas Facebook saja itu juga mau tutup. Kenapa? Dia kalah pasar dengan satu namanya Instagram. Itu kenapa Mark Zuckerberg beli Instagram. Itu kenapa Mark Zuckerberg beli satu namanya WA. Karena dia tahu kelemahan dari Facebook. Nah, success people, kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini terus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan ditelan oleh perubahan. Maka kita hari kalau mau sukses, kita juga harus berubah. Karena ini era disruption. Ya, Facebook, Anda kalau mempelajari hari ini, kenapa dia beli Instagram, pasar Facebook adalah 30 tahun ke atas.
pasar Instagram adalah 30 tahun ke bawah. Jadi kalau hari ini Anda mengincar milenial, maka barang produk Anda milenial, maka Anda memakai Instagram. Kalau Anda mengincarnya generasi X, maka yang harus Anda pakai adalah Facebook. Oke, next. Saya nggak akan berlama-lama lagi, yang penting Anda sudah tahu revolusi industri 4.0. Persiapan diri sendiri, apa saja yang perlu Anda persiapkan? Yang pertama, next. Oke, persiapan diri sendiri. Yang pertama adalah mindset. Mindset sangat penting bagi kesuksesan. Kalau hari ini mindset Anda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jangan biarkan mindset Anda mempengaruhi Anda. Contoh, hari ini Anda berpikir, oh semua bisnis lagi turun, berarti bisnis saya juga harus turun. Nah ini yang harus diganti. Tidak boleh punya pemikiran yang negatif. Kalau orang lain turun, gimana supaya bisnis saya bisa naik? Kalau orang lain semua orang turun, gimana supaya saya bisa jadi nomor satu? Nah itu dibutuhkan satu namanya kreativitas. Karena orang gagal selalu cari alasan dan orang sukses selalu cari jalan. Apakah Anda orang gagal atau Anda calon success people? Itu harus dibedakan satu namanya mindset Anda. Jadi persiapan diri sendiri Anda yang paling penting. Anda harus memiliki mindset yang optimis. Anda harus memiliki mindset yang kreatif. Kalau hari ini kita tahu pasarnya sekarang orang takut untuk keluar makan. Saya sudah sampaikan pada para director dan para murid saya sejak bulan Maret kemarin. Bisnis yang bagus kita adalah mega shift hari ini. Mega shift itu sangat besar-besar. Orang kan mengalami satu namanya ketakutan untuk makan di luar. Maka bisnis yang bagus salah satunya adalah frozen food. Saya sudah sampaikan itu sejak bulan Maret, success people. Kalau hari ini kita tahu, oh ternyata pasar sekarang takut. Berarti kalau pasar takut untuk makan di luar, apa yang saya lakukan? Saya bisa jual frozen food. Saya bisa jamin kebersihannya. Saya hari ini bisa antarkan pakai kurir. Dan benar, bisnis frozen food tiba-tiba langsung ramai. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa dibaca, success people. Dan hari ini Anda harus kreatif. Gimana supaya hari ini saya bisa? Jadi jangan menjadi orang yang ikut-ikutan saja. Tetapi Anda harus bisa kreatif. Apa yang Anda bisa sediakan atau apa yang Anda bisa berikan pada orang lain. Ingat, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Semakin banyak orang butuh, maka peluang bisnisnya adalah semakin besar. Jadi mindset merupakan satu hal yang paling penting. Kalau hari ini Anda lihat, apakah hari ini kita sudah aman? Kita belum aman. Ingat, vaksin masih belum bisa kita bilang 100% cocok untuk orang Indonesia. Kita masih masuk ke penelitian tahap ketiga. Meskipun hari ini kita telah menerima satu yang namanya berita baik, tetapi bukan berarti berita baik ini terus kita jadi lupa diri. Ya. Jadi kita diberikan nafas tambahan hari ini, success people. Kemarin mungkin bisnis kita sempat merana. Terus akhirnya sekarang sudah di era new normal hari ini. Kita ambil kesempatan ini. Kita ambil waktu yang pendek ini untuk kesuksesan kita. Tetapi kita harus berjaga-jaga. So mindset Anda sangat penting sekali. Kalau mindset Anda hari ini terlalu tidak memikirkan the worst. Ingat, sebuah bisnis kita harus mikir hope for the best, but prepare for the worst. Berharap yang paling baik, tapi kita harus menyiapkan yang terburuk. Itu success people. Ya, jadi mindset merupakan satu modal yang sangat penting sekali bagi Anda. Kreativitas, berikan nilai beda pada orang lain, kenapa mereka harus beli barang Anda, dan sebagainya. So, mindset sangat penting sekali. Nanti mungkin saya akan kasih sebagian, tapi saya hari ini tidak bisa mengupas jadi satu dulu, karena itu kenapa saya bikin satu channel namanya Sekolah Bisnis XYZ YouTube channel. Jadi kalau hari ini Anda mau belajar terus secara terus-menerus, silakan nanti Anda subscribe Sekolah Bisnis XYZ supaya Anda bisa mengikuti perkembangan dari ekonomi Indonesia dan perkembangan persiapan apa saja. Ya. Di belakang perusahaan Anda, di belakang karyawan Anda ada perusahaan Anda. Di balik perusahaan Anda ada Anda sebagai CEO maupun pemiliknya. Tetapi siapa orang di balik Anda? Siapa mentor Anda? Dan itu kenapa saya bikin hari ini Sekolah Bisnis XYZ, supaya kita hari ini sama-sama buat persiapannya, success people. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi yang pertama yang paling penting adalah mindset-nya kita. Yang kedua adalah mentalnya kita. Ya, jadi mental sangat penting sekali. Karena mental ini berhubungan dengan kesuksesan. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan, kita jangan hari ini down. Yang harus kita lakukan, kita tidak boleh patah semangat. Yang harus kita lakukan, adalah kita harus semakin lebih semangat lagi. Kita harus bekerja lebih semangat lagi. Karena ditolak itu biasa. Karena masalah itu biasa. Tapi kesuksesan itu luar biasa. Kalau diterima itu luar biasa. Jadi hati Anda, mental Anda harus kuat. Karena tidak ada orang sukses yang punya mental tempe. Ya, kalau Anda ingin memulai sebuah bisnis, Anda takut melangkah nggak ya, melangkah nggak ya, Anda harus melangkah, ya, harus melangkah, nggak boleh nggak. Kenapa? Karena kalau Anda melangkah hari ini, Anda akan tahu hasilnya, bisa atau tidak bisa. Tapi di era pandemik hari ini, Anda juga harus menyiapkan the worst-nya. Jadi yang kedua persiapan diri sendiri, next adalah mental Anda, ya.
Karena mental seorang juara, mental success people itu harus dibentuk. Karena itu kenapa Anda butuh persiapan mental. Yang ketiga, mental Anda harus pantang menyerah. Yang ketiga adalah hati. Next. Ya, kenapa hati Anda harus penting sekali? Gini, success people. Ada pepatah Cina mengatakan, saya ambil napas dulu supaya kelihatan bijaksana ya. Nah, gitu ya. Ya, Tarun, ya taliang. Ya, artinya orang besar jiwanya atau hatinya besar. Jadi success people di era sekarang Anda harus berhati yang besar. Ya, Anda hari ini kalau ada orang yang hari ini komplain ke Anda, ya kalau hari ini mitra Anda mungkin komplain ke Anda, atau hari ini Anda ada orang yang mengecewakan Anda harus berhati besar. Ya, zaman sekarang kita tidak bisa terlalu kaku, success people. Baik mindset kita, mental kita maupun hati kita jangan terlalu kaku. Anda harus bisa relaksasi, ya. Anda harus bisa sedikit kasih kelonggaran ke orang-orang. Kenapa? Karena hari ini bisnis kalau kaku-kakuan yang ada adalah hilang. Ya, Anda akan rugi. Apalagi Anda hari ini butuh sukses. Hari ini Anda butuh jangan berdiri sendiri. Ya, Anda mungkin hari ini bisa berbagi dengan yang lain. Anda bisa membuat satu namanya kerjasama. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memberikan pada orang peluang atau kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Sekarang kebutuhan orang paling banyak, Pak, uang. Anda bisa mencari dropshipper, Anda bisa mencari reseller, Anda bisa mencari distributor di luar sana tanpa harus menggaji mereka. Dan hati Anda tidak boleh kecil, saya mau untung sendiri, nggak boleh. Kadang Anda hanya perlu juga untuk share profit. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi zaman sekarang kita tidak boleh berhati kecil hanya mau untung sendiri. Yang penting untung sedikit, tapi hari ini Anda bisa reseller, dropshipper jalan semua, ya. Terus big data Anda juga jalan, ya. Perkembangan bisnis Anda bisa meningkat, nah itu sangat luar biasa. Ya. Jadi mindset, mental, dan hati Anda harus persiapkan. Next, strategi offense defense. Next. Nah, bagaimana strateginya Pak Indra? Saya akan berikan strategi offense dan defense, yaitu pertahanan dan penyerangan. Defense-nya apa? Yang pertama, success people, saya mengerti bahwa di dalam Indonesia ini tetap ada 3 golongan ya. Golongan menengah ke bawah, golongan menengah, dan golongan menengah ke atas. Bagi golongan menengah ke bawah, yang hari ini Anda kesulitan makan, Anda silakan langsung googling nomor telepon Kemensos. Ya, Kemensos Indonesia akan memberikan Anda makan gratis. Itu untuk menengah ke bawah. Untuk menengah sekarang, saya akan berikan Anda strategi-strateginya. Untuk defense hari ini, Anda pertama, kurangi pengeluaran. Ini penting sekali. Karena Anda butuh satu yang namanya uang darurat. Kenapa banyak orang kesulitan? Karena mereka hari ini tidak memiliki uang darurat. Pada saat kemarin pandemik, usaha turun, ya, atau Anda di PHK, mereka bingung semua. Kenapa? Karena nggak ada uang darurat. Malah kebanyakan orang membangun bisnisnya dari hutang. Income-nya tidak ada, tapi bunga dari bank minta terus. Ya, mereka minta satu namanya pokok dan bunga. Ya, sampai ada relaksasinya. Akhirnya Anda nggak perlu bayar pokok, cuma perlu bayar bunganya saja. Tetapi kalau kita lihat ini, banyak orang berantakan karena mereka tidak memiliki tabungan. Jadi success people Anda harus memiliki tabungan. Kemarin saya melihat di mall, ya banyak orang bawa tas besar-besar. Kalau Anda hari ini orang yang punya duit, Anda termasuk success people, Anda sudah orang yang di atas rata-rata, Anda sudah punya tabungan, Anda beli banyak, itu bagus. Kenapa? Karena sekarang semuanya dikasih diskon. Bayangkan, saya beli barang itu dikasih diskon sampai 50-60%. Ada yang kasih 70%. Saya ambil properti juga ada yang diskonnya 50%. Hari ini saya ambil kursi juga diskon 50%. Saya banyak beli barang yang diskonnya 50%. Kalau Anda punya uang di luar uang darurat Anda, itu masih bagus. Tetapi itu akan jadi malapetaka bagi Anda. Kalau Anda punya uang darurat itu, terus pada saat ini sudah mulai diloskan sedikit, terus Anda belanjakan uang itu habis, dan nanti Anda kena PHK, saya tidak doakan. Tapi kalau itu ada wave 2, kemungkinan besar Anda akan kena PHK. Atau Anda akan dirumahkan, Anda akan kembali susah lagi. Success people punya mindset tidak boleh sama dengan mindset orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan punya duit di dompetnya, gatel sekali untuk dikeluarkan dan dibelanjakan. Konsumtif, itu yang bikin hari ini banyak orang gagal. Atau banyak orang miskin yang ada di Indonesia. Kalau Anda ingin jadi success people, Anda harus pintar dalam mengelola keuangan Anda. Ya. Jadi yang pertama, kurangi pengeluaran. Yang kedua, hemat success people. Ya. Yang kedua adalah perbanyak saving. Tadi saya sudah sampaikan. Saving itu sangat penting. Dan begitu banyak hari ini cara-cara atau bisnis-bisnis yang hari ini memberikan Anda keuntungan tanpa hari ini Anda keluar biaya yang besar. So Anda cari usaha itu. Ya. Mungkin modalnya sedikit tapi untungnya besar. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Ya. Bagi Anda yang ingin mencari penghasilan tambahan dan tidak tahu caranya,
kita juga bisa ajak Anda untuk kerjasama dengan perusahaan multinasional. Kita akan kenalkan sama Anda satu yang namanya satu yang namanya mentor, ya. Jadi saya akan mengenalkan pada Anda mentor, ya. Lanjut, ya. Yang ketiga, siapkan infrastruktur bila wave 2 terjadi. Inilah namanya defense. Jadi defense itu penting sekali, sistem pertahanan itu penting sekali untuk Anda buat, ya. Jadi yang pertama, success people, kita tahu hari ini wave 2 bisa saja terjadi, bisa saja tidak wave kedua. Kita doakan tidak terjadi success people. Tapi kalau itu sudah terjadi, minimal Anda hari ini sudah punya caranya, ya, sudah punya persiapannya, ya. Uang darurat tadi, misalkan Anda sudah sampaikan, kalau nanti terjadi wave 2 kembali, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang hari ini harus saya persiapkan, ya. Jadi saya kembali lagi, defense-nya perlu 3, ya. Saya kembali, ya. Yang pertama adalah kurangi pengeluaran. Yang kedua apa? Perbanyak saving, ya. Jadi savingnya diperbanyak, ya. Yang ketiga, ya, yaitu siapkan infrastruktur, ya. Jadi yang kedua perbanyak saving, terutama cari usaha-usaha dengan penghasilan tambahan. Kalau Anda nggak punya kenalan, sekali lagi Anda bisa info ke sekolah bisnis XYZ, kita akan kenalkan mentor untuk langsung mengajukan sama Anda supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Cari uang di Indonesia itu gampang, success people. Saya ulangi lagi, cari uang di Indonesia itu gampang sekali. Cuma kalau itu dikhususkan untuk orang yang mau bekerja, orang yang mau berbisnis, orang yang mau kerja keras. Kalau Anda tidak bisa kerja keras, kalau Anda nggak mau kerja keras, Anda malas mau kerja apa-apa juga nggak bisa dapat duit, ya. Jadi dapat income tambahan di Indonesia itu sangat mudah sekali. Mindset Anda harus seperti itu, ya. Dan saya akan buktikan dengan saya punya mentor banyak sekali, saya bisa kenalkan sama Anda, saya bisa mementori Anda dan Anda punya penghasilan tambahan. Supaya Anda apa? Bisa perbanyak saving. Yang ketiga, siapkan infrastruktur. Mungkin Anda sudah pikirkan, kalau nanti wave kedua terjadi, oke, karyawan saya mungkin saya akan buat shift. Ya, gajinya gimana? Gajinya mungkin hari ini direlaksasi juga, ya, supaya gajinya mungkin bisa setengah, jam kerjanya bisa dikurangi setengah, mungkin apa ya? Anda siapkan plan B itu tadi, ya. Sekarang offense-nya. Next, offense. Nah, di offense apa yang penting? Di offense itu ada beberapa. Yang pertama, next, kita akan cek, ya. Nah, cari alternatif income yang kreatif, low cost, dan high profit, ya. Success people banyak sekali kok caranya. Anda hari ini putar otak kreatif sedikit aja bisa jadi duit. Dan kalau Anda tidak memiliki kelebihan soal itu, Anda bisa menjadi dropshipper. Anda bisa melihat gimana sih supaya saya modal kecil, tapi penghasilan saya bisa tinggi. Misalkan Anda juga bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan kita hari ini salah satu penyedianya juga sekolah bisnis XYZ, kita bisa carikan Anda perusahaan-perusahaan yang cocok dari Anda suka kecantikan, Anda suka kesehatan mungkin, atau Anda suka bisnis rumah tangga sehari-hari, kita bisa carikan Anda supaya Anda bisa kerjasama. Karena era sekarang bukanlah era kita bisnis sendiri. Jadi cari alternatif income yang kreatif, yang low cost, dan yang high profit. Ya, untuk apa? Sama. Supaya kita hari ini bisa perbanyak saving. Bukan untuk perbanyak pengeluaran. Tapi perbanyak saving. Anda yang tidak memiliki saving sama sekali, uang darurat sama sekali, ini menjadi keadaan darurat bagi Anda. Uang darurat itu berapa Pak Anda? Seharusnya uang darurat itu adalah 10 bulan gaji. Itu saya sudah sampaikan ke murid saya. Anda harus punya uang tabungan, namanya uang darurat, itu 10 bulan gaji. Kalau nggak punya, Anda bisa berbahaya, ya. Tapi kalau kita lihat Anda hari ini tidak punya sama sekali, maka minim-minim Anda memiliki 6 bulan gaji. Atau yang paling minim lagi, minimal 3 bulan gaji. Ya, hati-hati ya, 3 bulan gaji ini sudah mepet sekali. 3 bulan kehidupan Anda, biaya pengeluaran Anda harus punya, ya. Kalau sedikit lebih aman, minimal 6 bulan deh, gitu ya. Kalau mau aman, 10 bulan pengeluaran atau 10 bulan gaji. Anda harus punya itu, ya. Oke, next kedua, offense. Apa itu? Yaitu berjuang all out, namun Anda tetap memperhatikan satu yang namanya faktor risiko. Kalau hari ini Anda punya usaha, maka hari ini Anda berjuang all out di usaha Anda, tapi ingat, all out Anda jangan disertakan semua modal Anda. Jangan taruh semua modal di satu keranjang. Jangan Anda terlalu berani terus belanja besar-besaran, stok besar-besaran Anda masukin ke toko Anda. Ya, yang ditakutkan apa? Wave kedua kalau datang success people, maka PSBB akan masuk lagi dan toko Anda akan menjadi problem masalah lagi. So harus hati-hati. Anda boleh all out secara fisik Anda, tapi jangan all out uang Anda. Anda tetap harus punya satu yang namanya plan B, the worst-nya. Ya, oke, next sekarang action-nya. Ya,
Setelah kita hari ini kita tahu tantangannya, setelah itu kita tahu strateginya, sekarang kita bahas satu namanya action, ya. Oke, success people. Best defense is a good offense, ya. Defense yang terbaik adalah offense yang baik, ya. Jadi kalau hari ini Anda mau defense yang terbaik, Anda harus menyiapkan diri Anda untuk bisa menyerang dengan sekuat tenaga Anda. Tapi ingat, sekuat tenaga ini Anda harus mempertimbangkan satu namanya faktor resiko. Kalau orang lain lagi ngerem hari ini, hati-hati. Anda yang gaspol usaha Anda. Tapi ingat, gaspol usaha Anda harus persiapkan. Jangan sampai Anda mengambil resiko yang terlalu besar, yang kalau the worst-nya terjadi, Anda tidak siap. Malah usaha Anda nanti bisa bangkrut. Kalau Anda sudah bisa mempersiapkan semuanya, termasuk the worst-nya pun Anda sudah siapkan di sana, maka sisanya kita tinggal satu namanya all out. Saya pun hari ini all out success people. Saya keliling kota-kota dengan protokol kesehatan. Saya perkuat semua, saya sterilkan semuanya ya. Dan saya all out kerja. Kenapa? Karena ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Bahwa semuanya melambat, kita bisa terus melaju ke atas dan kita bisa menjadi pemenangnya. Kalau Anda tahu bisnis saya bulan 6 naik 180% kenaikan di bulan Juni. Bahkan Juli pun kita masih naik 15%. Jadi success people, kalau kita tahu hari ini, tidak semua jenis bisnis itu turun. Jangan menjadi orang rata-rata, jangan Anda melihat yang turun, tapi Anda melihat yang naik. Banyak yang naik, kenapa kita nggak bisa naik? Jadikan motivasi Anda. A best defense is a good offense. Next. Ya, jadi all out, justru gini jangan malas ya. Harus semakin all out. Oke, ada 4 tahapan kalau Anda mau jadi orang sukses. Yang pertama adalah earn money. Yang pertama adalah mendapatkan uang. Kalau hari ini Anda belum mendapatkan uang yang banyak, ini baru level pertama kesuksesan Anda. Jadi kalau hari ini Anda belum bisa dapat uang yang banyak, Pak, uang yang banyak itu berapa sih Pak Hendra? Ya kalau kita mau ngomong minim-minim deh. Ya, itu di angka 50 juta satu bulan. Ya, jadi kalau Anda punya income di bawah 50 juta satu bulan, income Anda masih kecil, success people. Jadi minimal income Anda berada 50 juta per bulan. Amannya berapa? 100 juta per bulan. Ya, baru Anda bisa dibilang Anda lolos atau Anda sudah lulus di level yang pertama, yaitu earn money. Jangan sampai hari ini Anda punya level, belum bisa kerja, belum sampai punya penghasilan 50 juta satu bulan, Anda sudah malas-malasan. Ya, begitu banyak orang di luar sana yang malas-malasan padahal income-nya di bawah 50 juta satu bulan. Berarti level pertama aja Anda tidak akan bisa sukses. Kalau level pertama aja nggak bisa, masih ada level yang lain. Ya, perjalanan kita itu masih banyak loh. Banyak orang yang pikir gini kadang. Yang pertama ya, belum capai 50 banyak malas. Makanya kenapa hari ini banyak orang gagal, banyak orang miskin daripada kayanya. Mereka punya income 3 juta, mereka habiskan 3 juta. Nah, itu level yang kedua sekarang. Next, yaitu saving money. Ya, ini level yang kedua. Saving money. Banyak orang hari ini, success people, pun level pertama kadang lulus, ya, udah punya penghasilan, tapi mereka lemah di satu yang namanya apa? Saving money. Nah, ini sayang sekali. Ada orang yang penghasilannya 5 juta, tapi savingnya berapa? 0. Nah, mereka penghasilan 5 juta, savingnya 0. Mereka naik income, mungkin jadi 10 juta, tapi savingnya berapa? 0. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan orang punya penghasilan naik, kekayaannya naik, pengeluarannya ikut naik. Ini yang salah. Itu kenapa banyak orang tidak bisa kaya. Kenapa? Income naik, pengeluaran ikut naik. Kalau income Anda naik 15%, pengeluaran Anda naik 30%, Anda calon orang miskin. Kalau hari ini Anda naik 15%, terus Anda punya pengeluaran juga naik 15%, Anda orang normal, rata-rata, tidak ada pertumbuhan. Tapi hari ini kalau kenaikan income dari 15%, tapi pengeluaran Anda tidak naik, berarti Anda saving 15%. Orang kaya bukan orang yang penghasilannya berapa. Tapi orang kaya adalah orang yang bisa simpan berapa. Semakin yang persen banyak Anda bisa simpan, maka Anda calon orang sukses berikutnya. Apakah berarti saya sudah jadi success people? Belum. Ya, ada orang jatuhnya di yang level pertama. Belum bisa earn money, sudah malas-malasan. So, dia nggak bisa jadi orang sukses. Yang kedua, ada yang sudah punya penghasilan 50 juta satu bulan, 100 juta satu bulan, bahkan mungkin 500 juta satu bulan. Tapi naik ke level kedua, banyak orang jatuh di level yang kedua, yaitu tidak bisa saving. Ya, penghasilan naik, pengeluaran naik. Akhirnya dia bukan jatuh di yang pertama, dia pintar cari uang, tapi dia nggak punya tabungan. Banyak yang level kedua ini jatuh. Tapi kalau level pertama lulus, level kedua lulus, maka level yang ketiga sekarang, next, yaitu invest money. Ya, atau bahasa saya, ternak uang. Ternak sapi, butuh sapi. Ternak ayam, butuh ayam. Ternak uang, butuh uang.
Jadi kalau Anda tidak ada saving, gimana Anda mau invest? Ya, saya ulang lagi. Kalau Anda nggak punya saving, gimana Anda mau invest? Jadi kalau Anda punya saving, maka Anda bisa investasi. Kadang ada orang jatuh yang ketiga, yaitu invest money. Ya, sudah pintar nabung tapi salah invest. Hilang terus. Makanya kalau investasi harus perbanyak komunitas, harus perbanyak belajar, harus punya mentor supaya hari ini uang Anda tidak hilang begitu saja. Baru yang keempat akan masuk yang namanya next, yaitu freedom of financial atau kebebasan finansial. Nah, inilah 4 level success people kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, ya. Earn money, saving money, invest money, dan financial freedom. Masing-masing ada tantangannya masing-masing. Nah, karena itu kenapa saya membuat satu yang namanya channel YouTube Sekolah Bisnis XYZ, bukan cuma online, tapi juga offline. Kita memberikan mentoring bagi Anda supaya usaha Anda bisa berkembang, supaya saving Anda bisa berkembang, dan supaya investasi Anda bisa berkembang. Oke, next. Tantangan ekonomi. Oke, jadi itu adalah chart saya, success people. Jadi 4 level tadi jangan sampai Anda hilang, atau jangan sampai Anda hari ini tidak lulus, ya, karena orang sukses itu dibentuk. Ya, jadi kalau hari ini Anda mau sukses, Anda harus bersedia buat dibentuk. Ya, inilah tantangannya, persiapannya, ya, termasuk pola pikir mental dan hati, dan level-level kalau Anda mau sukses. Dan jangan lupa, Anda harus action. Action lebih keras, hasil bisa lebih banyak, asal Anda tambah dengan satu yang namanya cerdas. Ingat, pay more, get more. Pay more, get more. Bayar lebih, dapat lebih. Zaman sekarang, kerja lebih keras lagi. Smart daripada orang lain, bekerja lebih cerdas dari orang lain. Maka Anda adalah orang sukses berikutnya. Saya Hendra Limantara dari Sekolah Bisnis Indonesia, YouTube channel. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam hebat, luar biasa.